Melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak, khususnya kekerasan seksual yang baru terungkap ini, ada 11.952 kasus. Korban kekerasan atau kejahatan seksual ini bukan hanya anak perempuan saja. Apakah ada efek jera dari para pelaku kekerasan seksual? Siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Sejauh mana sanksi itu? Halo sahabat Mr. GTV, bertemu lagi dengan saya Sri Zebua dalam acara G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yang sangat fokus dengan anak. Beliau adalah Kak Seto. Dan hari ini satu kebahagiaan tersendiri karena kita berbicara terkait dengan anak Indonesia. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Dan kita akan berbicara dengan beliau mengupas kebenaran-kebenaran terkini terkait dengan anak-anak Indonesia yang tentunya memegang masa depan bangsa ini. Selamat datang Kak Seto, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah semangat dan tetap sehat. Saya senang sekali kalau ketemu Kak Seto. Setiap bertemu Kak Seto, senyumnya itu luar biasa. Yang menandakan kehangatan ya, kedekatan dan tentunya sesuatu hal yang diberikan untuk Indonesia lewat Lembaga Perlindungan Anak saat ini. Maiji, seperti yang kita ketahui saat ini, kasus-kasus kekerasan terhadap anak begitu marak. Dan yang herannya lagi, yang melakukan itu justru orang-orang terdekat mereka. Seperti guru terhadap siswanya, atau dalam lingkungan satu komunitas. Dan ini kita tidak pandang sebelah mata. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara terkait perlindungan anak. Dan bagaimana tanggapan seorang Kak Seto yang begitu dekat dengan anak Indonesia. Kak Seto mungkin bisa bercerita pada penonton saat ini, bagaimana tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia melihat fenomena yang terjadi? Iya, memang namanya saja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Jadi betul-betul tugasnya adalah melindungi anak Indonesia. Nah, fungsinya memang banyak ya, mengkampanyekan Gerakan Nasional Perlindungan Anak ini. Dan ini kan terbentuk sejak tahun 98. Tahun 98 waktu itu, sebelumnya itu dipimpin oleh Menteri Sosial. Itu mengikuti apa yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto waktu itu, tanggal 23 Juli tahun 97, yaitu mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak supaya anak-anak betul-betul terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Baik oleh orang-orang terdekatnya, seperti tadi orang tua, mungkin guru, pendidik, tetangga, kiri kanan, ataupun orang-orang asing yang belum dikenalnya ya. Nah, dalam hal ini kemudian dibentuk LPA Indonesia, Lembaga Perlindungan Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Sosial waktu itu, kalau tidak salah namanya Profesor Bahar Syah begitu. Kemudian tahun 98 saat itu terjadi reformasi, akhirnya pemerintah menyerahkan Lembaga Perlindungan Anak ini kepada masyarakat untuk dikelola, diurus dan sebagainya. Manajemen semuanya dikelola oleh masyarakat. Betul, jadi menjadi lembaga swadaya masyarakat. Lalu dikumpulkan semua pengurus LPA dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, juga LSM-LSM yang lain, juga berbagai organisasi, ada himpunan psikologi dan sebagainya, untuk kemudian memilih para pengurusnya. Nah, tahun 98 itu saya ketiban pulung, kebetulan terpilih sebagai ketua yang pertama. Oh, ketua yang pertama. Ya, untuk masa periode 4 tahun. Sampai tahun 2002, kedua kalinya terpilih lagi. Menjadi ketua? Ketua lagi, sampai ketiga kali, dan seterusnya begitu. Lalu terjadi berbagai dinamika yang ada, tapi waktu itu diserahkan kepada seorang yang dipercaya, tetapi kemudian rupanya kurang mendapatkan kepercayaan dari mayoritas pemangku kepentingan dari LPA itu, ya akhirnya dicabut mandatnya. Nah, saya yang waktu itu sebagai ketua Dewan Pembina diminta turun gunung lagi untuk menjadi ketuanya. Ya, untuk ketua dan memimpin sampai sekarang ini, begitu. Peralihan-peralihan itu tentunya memberikan dampak ya kepada masyarakat, dampak-dampak yang memang membantu masyarakat terkait dengan seperti yang Kak Seto tadi katakan, pelecehan-pelecehan. Apa sih dampak yang
dirasakan oleh masyarakat dari lembaga yang Kak Seto pimpin ini? Ya, memang setelah itu pun kemudian kami mendorong lahirnya lembaga perlindungan anak yang sebagai lembaga negara yang kemudian disebut KPAI waktu itu. KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu lembaga negara juga ya. Nah, memang di luar itu juga bermunculan lembaga-lembaga lain. Yang lain ada Yayasan Lentera Anak dan sebagainya. Tapi tentu arahnya adalah positif begitu. Untuk memberikan melindungi anak, bahwa melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, tapi juga tugas masyarakat. Jadi masyarakat juga harus peduli pada perlindungan anak ini. Nah, memang kami akhirnya juga di dalam konteks menggerakkan masyarakat sampai kami kemudian mengusulkan di setiap kota itu atau kabupaten itu RT-nya itu juga dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Nah, itu tahun 2011 waktu itu kami mengusulkan di kota Tangsel, Tangerang Selatan. Ya, itu akhirnya disetujui Ibu Wali Kota waktu itu, Ibu Airin, menginstruksikan seluruh RT-RT yang ada di kota Tangsel ini. Kalau biasanya kan ada ketua RT, ada sekretaris RT, lalu ada seksi-seksi kan. Betul. Seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan, seksi sosial. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Dan itu berjalan? Itu berjalan, bahkan Tangsel mendapat rekor muri sebagai kota pertama yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Mungkin kalau disingkat supaya gaya namanya Sparta. Seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Oh, gitu. Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Nah, kemudian juga meluas, akhirnya menyusul kedua Kabupaten Banyuwangi. Ada ketiga Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Ada keempat Kabupaten Bekasi. Itu ada juga. Kemudian kelima Lampung Selatan juga dibentuk begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi gerakan masyarakat bersama supaya peduli warganya ini pada anak-anak di sekelilingnya. Seperti kasus kemarin yang di Bekasi ini kan sempat muncul karena viral. Jadi warga melapor tapi melalui media sosial. Jadi begitu ada anak begini, nah langsung kan salah satunya masuk ke Instagram saya, lalu saya segera bertindak cepat meminta Ketua LPAI Bekasi untuk bergerak cepat. Akhirnya lapor ke Wali Kota, kemudian Kapolres dan sebagainya. Kapolres juga bertindak cepat, nah akhirnya bisa tertangani dengan baik. Betul. Kak Seto, saya dapat data ini dari teman-teman bahwa melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, yang baru terungkap ini ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Kasus kekerasan ini terjadi di tahun 2021. Kemudian kasus kekerasan seksual paling besar yaitu 7.004 kasus. Menurut Kak Seto ini, apa langkah-langkah dalam mencegah ini supaya ini sudah sangat besar sekali loh angkanya, Kak? Iya, memprihatinkan sekali. Betul. Ya, sebetulnya dari lama kami sudah menyadari bahwa ini kan fenomena gunung es kan. Betul. Jadi yang terlaporkan ini yang sekian ribu itu kan hanya di puncaknya belum saja. Yang tersembunyi jauh di bawah sana itu masih banyak sekali. Nah, ini semua juga seolah semakin tinggi jumlahnya sebetulnya karena artinya ada sisi positifnya. Di satu sisi menunjukkan kesadaran masyarakat semakin tinggi. Betul. Artinya berani melapor. Benar. Sebelumnya kan jangan, nggak enak, mungkin itu aib, mungkin nanti merusak suasana desa atau suasana lingkungan RT, RW. Betul. Nah, sekarang berani diungkapkan. Keluarga pun berani. Untuk melaporkan hal tersebut. Kalau perlu apakah itu suaminya sendiri yang melakukan, atau mungkin kakeknya anak ini, atau pamannya dan sebagainya, berani melapor. Kemudian ketiga juga, media juga berani mengungkap bahwa ini sesuatu yang tidak ditolerir. Iya, tidak bisa diterima akal sehat, bisa ditoleransi, sehingga harus diungkap sebagai berita yang juga harus mendesak unsur-unsur aparat untuk bertindak tegas. Betul. Aparat pun juga bertindak tegas, banyak mulai menyadari itu. Jadi intinya bahwa di satu sisi ada unsur positif bahwa kesadaran itu semakin meningkat.
Nah, bagaimana cara menekan ini? Artinya itu tadi, pertama adalah jangan hanya seolah ini tugas pemerintah, ini tugas KPAI, tugas LPAI, dan enggak, ya tugas kita semua. Semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya, semua pemangku kepentingan perlindungan anak itu perlu bertindak tegas, karena di dalam undang-undang pun ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Untuk orang yang mengetahui saja. Betul. Tetapi jadi tidak melapor. Jadi misalnya ada kasus gini, setelah terungkap gitu, terus siapa yang tahu? Dia sudah tahu, aku sudah bilang dia, tapi nggak pernah ditolong, nggak pernah dilaporkan. Nah, itu bisa terkena juga. Jadi berarti undang-undang juga mengamanatkan kesadaran masyarakat bahwa ibaratnya anak adalah anak kita bersama, tanggung jawabnya bersama ya. Untuk bisa menolong, membantu, melindungi dan sebagainya. Begitu. Melihat fenomena bahwa anak ini merupakan tiang masa depan, generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negara ini. Dan tentunya bangsa yang besar itu dari pemuda-pemuda, anak-anak yang memang tercukupkan khususnya kualitas pemikirannya dan latar belakangnya juga terjaga dengan baik. Kak Seto, sejauh mana peraturan di negara kita terkait dengan hukum jera pada pelecehan anak ini? Apa sanksi tegas dan sejauh mana sanksi itu bisa mendarat kepada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak? Ya. Tadi saya senang mendengar bahwa anak-anak tiang masa depan dan sebagainya ya. Mungkin kan dulu Bung Karno pernah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Jangan lupa masa lalu. Tapi marilah kita juga tambahkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang juga melindungi anak-anaknya. Berarti masa depan juga jangan dilupakan. Gitu. Nah, dalam hal ini memang sudah semakin banyak desakan-desakan, akhirnya ya semakin dilengkapi Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Bahkan yang terakhir mungkin juga ada unsur yang populer dengan hukum kebiri dan sebagainya itu. Bahwa ya kejahatan bukan kekerasan lagi, karena kekerasan kan kadang-kadang seolah dengan cara paksaan dan sebagainya. Tapi ini kadang-kadang dengan bujuk rayu. Ya, beberapa korban-korban ini kan sampai jumlahnya banyak ya, karena seolah-olah ini sebagai bentuk kasih sayang, bahwa kalau tidak dilakukan nanti kamu bisa dosa dan juga iming-imingi segala macam. Akhirnya kami sebut sebagai juga kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual ini bahkan sanksi pidananya sampai maksimal juga bisa sampai seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ada hukuman mati? Iya, jadi dalam hal ini memang sudah semakin tinggi kesadaran kita bersama bahwa supaya tidak terulang lagi atau diulang oleh orang-orang atau pihak-pihak lain, ya mohon jangan setengah-setengah begitu. Artinya kalau narkoba saja, korupsi saja juga bisa sampai hukuman mati. Kenapa ini juga tidak gitu? Karena ini kan merusak masa depan seorang anak kan. Betul. Gitu. Melihat peraturan tersebut, apakah ada efek jera dari para pelaku kekerasan seksual itu? Ya, ini mungkin harus kita lihat tidak dalam waktu singkat ya, ini ya. Dan kita juga harus tadi menyadari bahwa mungkin semakin tingginya itu di satu sisi adalah kesadaran dan keberanian melapor. Betul. Itu yang selama ini mungkin katakanlah misalnya selama ini jumlahnya 100 korban misalnya. Tapi yang terlapor mungkin pertama 8. Wah, kok tiba-tiba ada 12? Kok tiba-tiba 20? Wah, kok makin meningkat? Ya, kalau dibanding dengan jumlah yang sebenarnya terjadi sebagai fenomena gunung es tadi, mungkin sebetulnya iya. Artinya bahwa peningkatan itu di satu sisi bisa menunjukkan tadi kesadaran masyarakat, keberanian melapor, kemudahan untuk melapor, dan kemudian juga ada tanggapan yang positif dari aparat, dan kemudian media juga berani mengungkap jumlah kekerasan tadi, dari pemerintah, dari sistem informasi juga bisa menangkap laporan-laporan yang sampai ke tempat-tempat pelosok yang mungkin selama ini tidak diketahui dan sebagainya. Begitu. Belum lagi di daerah-daerah mungkin yang tidak bisa melapor secara media sosial ya, karena keterbatasan media untuk mereka melaporkan itu. Kak Seto, terkait dengan peraturan hukum terhadap pelaku kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak ini, kira-kira ada nggak yang perlu dievaluasi terkait dengan peraturan tersebut?
Iya, sebetulnya bukan hanya peraturan saja ya, tetapi justru implementasi di lapangan. Itu yang perlu. Ya, jadi intinya tadi, jangan kita hanya sekedar pemadam kebakaran. Setelah terjadi baru kita rame-rame dan kita hanya fokus pada pelaku saja. Kadang-kadang kita melupakan korban. Jadi korban pun juga harus secepatnya ditangani secara profesional. Mungkin juga ada treatment bukan hanya secara fisik saja, tapi juga secara psikologis. Jadi terapi, kemudian bagaimana membangkitkan kembali. Kadang-kadang juga kita lupa korban kekerasan atau kejahatan seksual ini bukan hanya anak perempuan saja. Anak laki-laki pun cukup banyak yang menjadi korban. Korban kekerasan. Ya, ya. Jadi dalam hal ini maka perlindungan terhadap anak atas kejahatan seksual ini mohon juga bukan hanya anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Dan mungkin ya perlu ada semacam apa ya tadi langkah-langkah preventifnya. Tadi anak-anak juga diajak untuk belajar melindungi dirinya sendiri. Mungkin pendidikan mengenai seksualitas juga perlu ditanamkan. Kemudian dibentuknya lembaga-lembaga di kalangan masyarakat yang merupakan gerakan masyarakat itu yang kadang-kadang justru lebih kuat. Kemudian juga tadi selalu diingatkan misalnya pertemuan antar warga di RT dan RW. Misalnya ibu, bapak, jangan lupa kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Nah, mohon peduli pada ini, orang tua jangan sampai melakukan sendiri kekerasan ataupun ya mungkin kejahatan seksual terhadap putra-putrinya sendiri. Seperti kemarin yang baru ramai adalah ayah kandung sendiri misalnya juga melakukan kepada anaknya sampai 4 tahun berlangsung dan sebagainya. Nah, ini juga baru salah satu contoh yang mungkin di sekitar ibu kota ya. Nah, non jauh di sana itu juga ada kasus-kasus banyak sekali kasus demikian yang mungkin selalu juga tadi diingatkan mengenai sanksi pidananya dan bagaimana juga membangun hubungan yang lebih akrab dalam keluarga, lebih harmonis sehingga orang tua dan anak itu komunikasinya juga lebih efektif sekali begitu. Misalnya menggelar pertemuan keluarga, rapat keluarga, mau dibilang ngobras, ngobrol bareng asik, atau konferensi meja bundar, atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah misalnya. Jadi ngobrol gitu, anak-anak kalau ada apa-apa cepat berani melapor. Sampaikan kepada orang tua ya. Iya, kadang-kadang aduh nggak enak nanti saya dimarahi, nanti ibu saya malu dan sebagainya. Akhirnya terus didiamkan. Akhirnya sering kejadian itu berulang kali begitu. Dan si anak secara tidak langsung secara psikis dia terganggu sekali ya. Sangat batinnya terganggu dan betul. Kita melihat akhir-akhir ini beberapa pekan ini media sosial ramai, stasiun TV juga menyiarkan terkait dengan anak-anak di Sudirman Citayam Fashion Week. Nah, ini kan luar biasa sekali, ini rame banget dan sepertinya ini ruang ekspresi bagi anak muda, anak-anak untuk melakukan sesuatu yang baru ya di mata kita, khususnya di kalangan anak muda saat ini. Menurut Kak Seto ini bagaimana Kak Seto memandangnya? Ya, kita juga harus menyadari bahwa anak-anak muda nih, remaja, anak muda ini kan ibaratnya gunung berapi ini, magma di dalam itu sedang membara ya. Penuh dengan potensi, ledakan-ledakan, kreativitas, ide-ide cemerlang dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah adakah atau ada tidak tempat untuk menyalurkan ekspresi-ekspresi yang pada dasarnya positif ini. Yang kalau tersalurkan dengan baik, dengan secara tepat, lalu dikelola dengan benar juga, maka akan menjadi prestasi cemerlang bahkan tingkat dunia ya. Nah, ini saja. Jadi sebetulnya anak-anak ini kan ingin menunjukkan bahwa saya bisa. Bahwa prestasi itu bukan hanya akademik, tapi non-akademik juga bisa. Gitu. Jadi anaknya yang cerdas itu bukan hanya pintar matematika, fisika, biologi saja, tapi yang pintar nyanyi, pintar nari, pintar gaya, teater, olahraga dan sebagainya juga hebat. Gitu. Nah, dalam hal ini tentu perlu diapresiasi bahwa ada sedikit ruang untuk menyalurkan tadi kreativitas remaja-remaja yang ada di sana. Dengan berbagai gayanya, ya buktinya sampai 2 gubernur turun tangan juga bergaya, bahkan juga mengajak tamu dari luar, bahkan juga saya dengar dari teman-teman dari Harajuku juga sudah mulai memberikan apresiasi dan sebagainya. Jadi
Di satu sisi ada positifnya. Nah, tidak positifnya adalah manakala ini tidak dikelola dengan baik. Akhirnya ya bayangkan, mereka yang bergaya datang ke situ sore, tapi pulangnya baru besok pagi. Tidur di jalanan, bergeletakan segala macam yang mengganggu pejalan kaki. Nah, belum kalau kemudian ada apa misalnya seks bebas atau narkoba atau terjadi beberapa tindakan kriminal dan sebagainya. Jadi ya mohon dalam hal ini pemerintah baik pusat ataupun daerah bertindak cepat untuk segera menyediakan wadahnya lah, ruang mereka untuk berekspresi. Ruangnya. Saya ingat sekitar tahun 70-an dulu Gubernur Ali Sadikin, Bang Ali waktu itu menyediakan apa yang disebut sebagai gelanggang remaja. Nah, gelanggang remaja ini yang pinter nyanyi, yang pinter musik, yang pinter teater, yang pinter olahraga atau bela diri dan sebagainya, itu ada tempatnya untuk ruang menyalurkan. Untuk mereka menyalurkan bakat itu ya. Betul. Nah, mungkin ini digalakkan kembali yang disebut gelanggang remaja tadi, sehingga para kreator di bidang mungkin fashion dan sebagainya itu mendapat tempat yang luas. Mungkin akan lahir Hari Darsono atau mungkin Ibu Ana Avanti dari tokoh-tokoh muda ini begitu. Betul ya. Berarti Kak Seto melihat ini adalah sesuatu hal yang positif yang perlu dikembangkan, namun pemerintah harus turun tangan untuk menyediakan wadah bagi anak muda ini untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Betul. Kak Seto, di Hari Anak Nasional, ini sebentar lagi Hari Anak Nasional, apa yang menjadi harapan seorang Kak Seto di hari yang sangat bersejarah untuk anak-anak Indonesia? Iya. Sebetulnya saya juga sangat berkepentingan karena saya ikut andil juga bersama dengan tokoh-tokoh zaman itu ya. Ada ya teman-teman dari Ibu Kasur waktu itu dan Ibu Marjaman dan sebagainya itu mengusulkan adanya Hari Anak Nasional yang memiliki latar belakang historis yang jelas sehingga lahir ditetapkan tanggal 23 Juli itu ya. Jadi intinya adalah semua orang menyadari bahwa ada anak. Jadi anak ini ya punya hak asasi. HAM, kita bicara HAM hanya seolah untuk dewasa. Enggak, yang sering terlanggar haknya atau haknya sebagai manusia itu justru sering anak-anak. Di keluarga, anak yang dijewer, yang dibentak, yang ditempeleng, ditendang dan sebagainya, atau ditelantarkan, itu pelanggaran HAM khususnya untuk manusia yang bernama anak ini. Jadi pada peringatan ini mohon semua sadar, apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah itu pemimpin, pejabat, ya warga masyarakat, bahwa anak-anak ini harus dibuat ibaratnya kalau bunga-bunga ini tumbuh dan merekah dengan segala keelokannya. Dengan keindahannya ya. Dengan segala keindahannya. Ibaratnya berikanlah tanah yang subur. Supaya mereka bisa bermekaran tadi. Nah, tanah yang subur apa? Ya tanah yang nyaman, yang semua anak gembira, semua anak dihargai, diacungi jempol, tidak dibanding-bandingkan. Ya, setiap anak kan unik, otentik dan tidak terbandingkan. Memiliki keunikan masing-masing. Betul. Nah, itu yang mereka sebenarnya inginkan anak-anak ini sehingga akhirnya ya mereka bisa tumbuh dan berkembang sangat optimal. Karena anak hebat itu kan bukan hanya Albert Einstein kan, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Beethoven, bisa mungkin Michael Jackson, mungkin Ronaldo atau segala macam tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing. Memiliki keunikannya. Iya, itulah yang harus diciptakan dalam rangka Hari Anak Nasional sehingga semua tertuju bagi tumbuh kembangnya anak-anak secara sehat. Luar biasa sekali. Tentunya pesan ini nanti akan disaksikan dan didengarkan oleh sahabat Maiji dimanapun berada. Sehingga generasi muda Indonesia bisa melahirkan generasi-generasi yang potensial, yang unggul di bidangnya masing-masing. Sahabat Maiji, demikianlah obrolan kita dengan tokoh pelindung anak Indonesia, Kak Seto. Terima kasih Kak Seto sudah memberikan inspirasi untuk kita saat ini. Sangat senang sekali karena banyak hal yang kita kupas tentunya untuk Indonesia ke depan dalam pribadi anak-anak Indonesia yang unik. Sahabat Maiji, kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Kiranya anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cemerlang masa depannya untuk Indonesia yang lebih maju. Sampai bertemu di sesi berikutnya.